Baik, kami akan menjelaskan sekilas tentang proyek kami. Jadi, proyek ini kami mengambil tema tentang sistem back-end logistik terintegrasi. Nah, proyek ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana sebuah perusahaan logistik mengelola proses distribusi barang dari pusat hingga ke tujuannya. Dalam bidang logistik, proses pengiriman barang itu bukan hanya sekedar memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga melibatkan banyak proses yang harus diatur dengan baik, mulai dari struktur organisasi gudang, pendataan barang dan inventaris, antrean truk yang datang ke gudang, riwayat pengiriman barang, pengaturan jalur paket kurir, hingga hubungan distribusi antar kota. Nah, proses itu dilakukan secara manual, pekerjaan akan memakan waktu lebih lama, beresiko terjadi kesalahan data, dan akan lebih sulit untuk dipantau. Karena itu kami membuat sistem back-end logistik terintegrasi, di mana nanti dia akan bekerja di bagian pengolahan data dan logika program, sehingga pengguna tidak melihat tampilan visualnya seperti aplikasi mobile atau website, tetapi sistem tetap berjalan di belakang untuk menerima data, memproses data, menyimpan data, lalu menampilkan hasil sesuai kebutuhan. Jadi, kami membuat simulasi pengeluaran data logistik ini menggunakan struktur data Python. Nah, dari proyek ini kami nggak hanya belajar coding Python, tapi juga memahami penerapan struktur data dalam kasus nyata, karena setiap struktur data memiliki fungsi yang berbeda, seluruhnya saling terhubung dan membentuk satu sistem logistik yang terintegrasi. Lalu lanjut untuk bahasa tools dan struktur data yang kami gunakan, yaitu di pertama kami menggunakan bahasa Python, lalu yang kedua itu kami juga membuat sebuah JSON files, di mana nanti digunakan sebagai media penyimpanan pada data sistem. JSON ini berfungsi seperti database sederhana, menyimpan berbagai data seperti inventaris gudang, antrian, dan peta distribusi. Nah, penggunaan JSON ini memudahkan data untuk dibuka kembali kapan saja, mudah dibaca dan dapat diproses dengan baik oleh Python. Lalu, struktur data yang kami gunakan adalah pertama tree, digunakan untuk membentuk struktur organisasi perusahaan logistik karena susunannya bersifat bertingkat, yang contohnya itu mulai dari kantor pusat, kemudian regional, hingga ke gudang setiap wilayah. Dengan struktur tree, hubungan antar bagian dalam sistem dapat berjalan dan dapat teratur dan dipahami dengan lebih struktur. Lalu dictionary. Struktur data dictionary ini kami gunakan untuk mengelola inventaris barang. Setiap barang memiliki ID yang berfungsi sebagai key, sehingga datanya itu dapat disimpan dan dicari dengan lebih cepat dan efisien dalam sistem. Lalu yang lainnya ada queue, di mana untuk mengatur antrean truk di gudang berdasarkan urutan kedatangan. Di queue ini menerapkan konsep FIFO, first in first out, yaitu di mana truk yang datang lebih dulu akan proses lebih dulu. Lalu ada stack, digunakan untuk menyimpan riwayat pengiriman. Jika terjadi ada kesalahan pada pengiriman terakhir, data dapat dibatalkan kembali dengan konsep LIFO, last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan proses lebih dulu. Lalu ada linked list untuk mengatur paket kurir karena proses pengirimannya berjalan secara berurutan, di mana setiap paket itu terhubung dengan paket berikutnya dalam jalur distribusi. Lalu ada grab, digunakan untuk memetakan jalur distribusi antar kota, karena suatu kota dapat terhubung ke beberapa kota sekaligus. Dengan struktur grab, sistem dapat mengatur dan mengecek jalur distribusi dengan aman dan lebih efisien. Lalu ada debugging, dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada sistem berjalan dengan baik. Jika terjadi error, sistem akan diperiksa dan diperbaiki agar tetap stabil dan dapat digunakan dengan optimal. Lalu kita akan masuk ke milestone pertama, di mana milestone pertama ini kami membuat sebuah tree dan dictionary. Nah, disinilah fokus utamanya itu membangun fondasi sebuah sistem back-end logistik. Jadi, di mana tree ini untuk menyusun struktur organisasi gudang, perusahaan, dan dictionary ini untuk menyimpan data inventaris barang. Inilah kedua ini menjadi struktur dasar utama dalam sistem logistik gudang dan merupakan bagian penting yang mendukung proses pada masa berikutnya. Jadi, di modul pertamanya, kami bikin tree dulu, digunakan untuk membentuk hubungan bertingkat antara perusahaan, regional, dan gudang. Struktur perusahaan logistik bersifat hierarki, dimulai dari perusahaan sebagai pusat, lalu kemudian regionalnya, lalu beberapa gudang di bawahnya. Karena bertingkat itu, makanya tree menjadi struktur data yang sesuai untuk mengatur dan menampilkan hubungan antar bagian dalam sistem. Contohnya di sini ada PT Logistik Nasional, di mana dalamnya itu ada regional barat, ada regional timur. Lalu di regional barat ada gudang A, ada gudang B. Regional timur ada gudang C. Nah, seperti codingan yang ada di sini,
di mana bagian pertama itu yang dibuat adalah node gudang, class-nya. Class ini dipakai untuk mewakili suatu node tertentu di dalam tree. Satu node bisa berupa perusahaan, regional, ataupun gudang. Nah, kita lihat di sini di bawah dalam class node gudang ini terdapat dev init yang merupakan konstruktornya, di mana dalamnya ini ada self, nama, str, tipe, str. Jadi di mana ini metode init adalah konstruktor, di mana metode ini nanti berjalan otomatis saat objek dibuat. Lalu nama ini adalah sebuah parameter di mana digunakan untuk menyimpan nama. Lalu ada juga tipe, yang sebuah parameter juga digunakan untuk menandai jenis node. Contohnya nanti seperti node gudang, regional timur, regional. Lalu nanti kita akan menyimpan, yaitu di self nama sama dengan nama, baris ini menyimpan nama node, contoh regional timur atau gudang Medan. Lalu begitu juga self tipe sama dengan tipe, di mana digunakan untuk membedakan node, contoh regional atau gudang. Self children, di mana baris ini membuat list kosong. List ini akan berisi node anak, contoh regional timur punya 3 gudang. Lalu 3 gudang itu masuk ke children. Lalu ada def tambah child, itu adalah sebuah metode di mana metode ini dipakai untuk menambahkan node anak. Kalau regional timur punya gudang Medan, maka gudang itu dimasukkan ke list children. Lalu dipakai append karena menambah ke list. Lalu ada lagi def RIPR, di mana ini berisikan return f node gudang buka kurung nama sama dengan lalu format self nama, lalu tipe-nya sama dengan self tipe. Metode ini membantu saat objek itu di print. Tanpa metode ini, Python biasanya menampilkan alamat memori. Dengan metode ini RIPR, dan hasil printnya itu jadi lebih jelas. Jadi contohnya itu seperti sini, gudang kurung nama sama dengan regional timur, koma tipe sama dengan regional. Nah, lalu lanjut yang ke bagian kedua, yaitu dimana membuat sebuah tree organisasi. Kelas ini dipakai sebagai pengatur utama pada struktur tree. Setelah node dibuat, kelas ini berfungsi untuk mengelola dan menyusun hubungan antar bagian dalam struktur organisasi perusahaan logistik. Jadi di sini ada konstruktornya, di mana nanti metode konstruktor ini yaitu berisi dev init self data json dig, self root sama yang self bangun tree atau data json adalah konstruktor untuk menerima data dari json. Nanti dia akan memanggil bangun tree, hasilnya disimpan ke root. Lalu root artinya itu node paling atas. Dalam project ini root adalah perusahaan logistik. Lalu nanti di sini ada lagi berikutnya seperti dev bangun tree, yaitu untuk bertugas mengubah JSON menjadi tree dan dalamnya. Lalu nanti dia akan di dalamnya itu dia nanti akan membuat root. Nah, nanti di sini pertama sistem membuat root, data diambil dari JSON, contohnya nama perusahaan dan tipe perusahaan. Lalu di bawahnya lagi ada loop regional, di mana program ini membaca semua cabang regional. Dipakai get metode get supaya aman. Kalau cabang kosong, program itu tidak error. Lalu ada lagi di bawahnya membuat regional. Step regional itu dibuat sebagai node baru dalam struktur tree. Lalu di bawahnya adalah loop gudang. Setelah data regional dibuat, program membaca semua data gudang yang ada di dalam regional tersebut. Di bawah loop gudang lanjutnya ada membuat node gudang, di mana step gudang dibuat sebagai node baru menggunakan f-string yang menggabungkan ID gudang, lokasi, dan kapasitas agar informasi lebih jelas saat ditampilkan. Lalu di bawahnya adalah menambahkan ke regional. Jadi ini kodenya ini berfungsi untuk setiap data gudang dimasukkan ke dalam regional sesuai wilayahnya. Lalu ada return, di mana return rate ini dipakai untuk setelah seluruh data selesai diproses. Struktur tree dikembalikan melalui root sebagai hasil akhir. Lalu habis itu ada dev tampilkan, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan struktur tree ke terminal. Jika belum ditentukan tampilan dimulai dari root, setiap level diberikan icon berbeda agar lebih mudah dibaca. Lalu indentation digunakan untuk memberi jarak sesuai level node. Setelah node ditampilkan, program memainkan rekursif untuk memanggil kembali metode yang sama sampai seluruh syarat berhasil ditampilkan. Lalu ada dev gudang per regional, di mana untuk mencari daftar gudang berdasarkan nama regional. Pada proses pencarian digunakan lower agar huruf besar dan kecil tidak mempengaruhi hasil pencarian, sehingga data lebih mudah ditemukan.
Lanjut, setelah struktur data gudang selesai dibuat, selanjutnya adalah mengelola data inventaris barang menggunakan modul kedua, yaitu dictionary. Struktur data yang dipilih karena mampu menyimpan data berdasarkan key dan memudahkan proses pencarian barang dengan lebih cepat dan efisien. Jadi dibikin kelas inventaris barang yang digunakan untuk mengelola seluruh data inventaris barang dalam sistem logistik. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan, mencari, mengatur data barang menggunakan struktur dictionary. Jadi di sini nanti di dalamnya ini ada konstruktor di mana dia menerima data inventaris dari JSON untuk disimpan dan dikelola dalam dictionary. Lalu kode di bawah konstruktor ini digunakan untuk seluruh data inventaris disalin ke dalam _db, digunakan copy agar data asli tetap aman dan tidak berubah saat diproses. Lalu ada def cari, di mana ini digunakan untuk mencari data barang berdasarkan ID. Proses pencarian pakai get buka kurung tutup kurung agar lebih aman. Jadi jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa barang tidak tersedia. Lalu ada def kurangi stok, di mana digunakan saat barang keluar dari inventaris. Sistem akan mencari data barang terlebih dahulu, lalu mengecek apakah stok mencukupi. Jika stok tersedia, jumlah barang akan langsung dikurangi sesuai kebutuhan. Lalu ada def laporan, digunakan untuk menampilkan seluruh data inventaris barang. Sistem akan melakukan perulangan pada semua barang yang tersimpan di dictionary, lalu menampilkan informasi setiap barang. Lalu ada def total stock, digunakan untuk menghitung jumlah seluruh stok barang yang tersimpan dalam inventaris dengan menjumlahkan setiap data stok pada dictionary. Lalu ada di bawahnya lagi from collection import dq, digunakan untuk mengimpor dq dari library collection di Python. dq dipakai untuk membuat antrean truk dengan konsep FIFO atau first in first out, sehingga yang truk datang lebih dulu akan diproses lebih dahulu. Lalu lanjut ke milestone kedua, di mana membuat stack dan queue. Di modul ketiga, kita akan membuat, pertama adalah membuat queue, di mana digunakan untuk mengatur antrean kendaraan logistik di gudang. Dalam proses logistik, truk datang secara berurutan dan kendaraan yang datang lebih dulu harus diproses lebih dahulu. Nah, karena itu queue lebih dipilih menggunakan konsep FIFO, first in first out. Di sini dibuat kelas antrean truk digunakan untuk mengatur seluruh antrean truk yang masuk keluar di area gudang. Contohnya di samping ada truk 001, truk 002, truk 003. Maka pasti tentu karena FIFO itu diproses dari pertama truk 001, truk 002, truk 003. Nah, lalu kita dibikin kelas antrean truk, di mana nanti isinya ada konstruktornya, digunakan untuk membuat antrean truk dengan dq dari library collection. Ini dipakai lebih cepat untuk menambah data di belakang dan mengambil data dari depan sesuai konsep queue. Lalu ada def truk masuk, di mana digunakan saat truk datang ke gudang. Nomor truk ini ditambahkan ke antrean menggunakan append karena truk baru masuk dari bagian belakang antrean. Lalu sistem menampilkan notifikasi bahwa truk sudah tercatat. Metode tambah child, contoh outputnya itu queue truk 005 masuk antrean. Lalu kita masuk ke def proses truk, di mana ini digunakan saat gudang memulai proses truk yang ada dalam antrean. Sistem akan mengecek apakah antrean masih tersedia menggunakan if not self antrean. Jika antrean kosong, program memberikan notifikasi bahwa tidak ada truk dalam antrean. Lalu return not non dijalankan untuk menghentikan proses. Dengan cara ini sistem dapat mencegah error dan memastikan proses hanya berjalan saat ada truk yang siap diproses. Lalu kemudian itu diambil lagi truk pertama, truk self antrean pop left. Karena queue menggunakan konsep FIFO, maka truk yang berada di posisi paling depan akan diambil terlebih dahulu menggunakan pop left. Selanjutnya sistem menampilkan notifikasi bahwa truk tersebut sedang diproses di loading dock dengan pesan queue truk masuk loading dock. Setelah itu nomor truk dikembalikan ke program utama menggunakan return truk sebagai hasil proses dari antrian. Lalu ada di bawahnya lagi def tampilkan antrian, di mana di sini untuk menampilkan seluruh data truk yang ada dalam antrian. Jadi sistem akan menampilkan judulnya dulu, lalu jika antrian kosong maka akan muncul pesan antrian kosong. Namun jika terdapat data, sistem akan menggunakan enumerate agar setiap truk memiliki nomor urut, kemudian menampilkan daftar antrian seperti truk 001, truk 002, dan seterusnya. Lalu modul keempat, yaitu kita membuat stack, dan di mana ini digunakan untuk pengiriman barang. Setiap pengiriman harus dicatat ke dalam sistem sebagai riwayat. Jika terjadi kesalahan pengiriman,
data terakhir harus bisa dibatalkan. Karena itu digunakan struktur data dengan konsep LIFO last in first out pada stack, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Jadi di codingan sini nanti ada contohnya nih. Ada contohnya barang A, barang B, barang C, di mana nanti kita menggunakan stack. Jika ada kesalahan nanti bisa unduh ke barang C, keluar dulu. Jadi dari barang C dulu, barang B, lalu barang A. Lalu di codingan sini ada gambar di mana kita pertama membuat kelas riwayat pengiriman. Jadi ini untuk mengolah seluruh data riwayat pengiriman barang dalam sistem logistik, di mana isinya nanti ada dev init self stack sama dengan list kosong, di mana riwayat pengiriman disimpan menggunakan list Python. List dipilih karena menggunakan operasi append untuk menambah data, dan pop untuk mengambil data terakhir sesuai konsep stack. Lalu di bawahnya lagi ada dev kirim barang. Metode ini digunakan saat ada pengiriman barang baru. Data pengiriman disimpan dalam bentuk dictionary yang berisi ID, barang, dan jumlah kirim. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam stack menggunakan append untuk mencatat riwayat pengiriman. Lalu sistem menampilkan notifikasi kepada operator bahwa pengiriman sudah dicatat. Lalu di bawahnya lagi ada dev membatal kirim. Digunakan untuk membatalkan pengiriman terakhir dalam stack. Sistem akan mengecek apakah stack kosong terlebih dahulu. Jika kosong, maka tidak ada data yang bisa dibatalkan dan proses dihentikan dengan return none. Jika terdapat data, maka sesuai konsep LIFO last in first out, data terakhir diambil menggunakan pop dan disimpan ke variabel terakhir. Sistem kemudian menampilkan notifikasi pembatalan pengiriman, lalu data yang dibatalkan tersebut dikembalikan ke program utama menggunakan return terakhir. Di bawah lalu ada dev tampilkan riwayat. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat pengiriman barang. Sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah stack kosong. Jika kosong, maka tidak ada data yang ditampilkan. Jika terdapat data, maka digunakan reverse agar pengiriman baru tampil di atas. Kemudian enumerate digunakan untuk memberi nomor urut pada setiap data. Setiap riwayat akan ditampilkan berisi ID barang dan jumlah pengiriman, sehingga hasilnya nanti seperti 1. BRG 003 jumlah 5, 2. BRG 001 jumlah 10. Ya kira itu dari milestone pertama sampai milestone kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaiji Naminangga Kusuma dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang milestone 3 distribusi logistik. Nah, pada tahap ini fokusnya adalah bagaimana barang yang sudah siap dikirim bisa masuk ke jalur pengiriman. Ada dua bagian utama yang kami buat, yaitu yang pertama ada linked list untuk mengatur urutan paket dalam rute kurir. Yang kedua itu adalah Grab untuk membuat peta distribusi antar kota. Kedua struktur data ini dipilih karena distribusi logistik tidak hanya soal barang tersedia, tapi juga soal urutan pengiriman dan koneksi antar wilayah. Oke, lanjut. Nah, untuk linked list ini digunakan untuk menyimpan urutan paket yang akan dikirim kurir. Kita menggunakan linked list karena paket bisa terus ditambah satu persatu dan urutannya harus tetap tersambung. Nah, contoh dari paket A ke paket B ke paket C. Setiap paket terhubung ke paket berikutnya. Nah, selanjutnya ada kelas node paket. Kelas node paket bagian pertama dari linked list adalah node. Setiap paket akan disimpan dalam satu node. Nah, lanjut ada dev init self paket, yaitu konstruktor untuk menerima satu paket. Nah, selanjutnya ada self pakesamaan paket, yang dimana artinya baris ini menyimpan isi paket. Oke, selanjutnya ada kelas node paket, yang dimana self next sama dengan none, yang artinya baris ini sangat penting karena linked list bekerja memakai pointer. Next menunjukkan ke node berikutnya. Kalau belum ada paket berikutnya, maka nilainya akan menjadi none. Selanjutnya ada self paket sama dengan paket, yang dimana baris ini menyimpan isi paket. Lanjut ke kelas rute pengiriman. Kelas rute pengiriman, kelas ini mengatur seluruh dari linked list tersebut. Lalu ada self head sama dengan none. Head adalah none pertama, saat list masih kosong nilainya none. Lalu ada dev tambah paket self paket, yang dimana metode ini dipakai
menambahkan paket ke rute. Lalu ada node baru sama dengan node paket, yang dimana artinya paket diubah dulu menjadi node. Kalau misalnya belum ada paket, nah kita kan mengecek dulu nih, dia ada paket atau tidak. Kalau misalnya dia belum ada paket, maka self head sama dengan node baru akan jalankan, yaitu paket pertama langsung menjadi head. Dan kalau dia sudah ada paket, dia akan menjalankan current sama dengan self head, yang dimana dia akan mulai dari paket yang pertama. Lalu kita akan menjalankan while current next, yaitu selama masih ada node berikutnya terus jalan ke depan. Dia akan terus berpindah-pindah ke node berikutnya sesuai current sama dengan current next ini. Nah, sampai ke current next sama dengan node baru. Nah, setelah sampai node terakhir, dia akan sambungkan ke node baru. Lalu ada def tampilan rute self, yang dimana metode ini nih menampilkan seluruh rute pengiriman. Dan kalau misalnya dia kosong, dia akan ngeprint belum ada paket dalam rute. Nah, else-nya itu dia akan menjalankan current self head, yang dimana dia akan mulai dari headnya. Nah, kita tentukan dulu nomornya sama dengan 1, lalu kita jalankan current sama dengan current next, lalu kita akan menjalankan current sama dengan current next, yaitu pindah ke node berikutnya. Nah, selama dia masih ada node, dia akan menjalankan print nomor current paket, dan selanjutnya ada current sama dengan current next. Dia akan terus pindah ke node berikutnya, yang dimana nomornya itu akan terus bertambah dengan nomor plus sama dengan 1 sampai nodenya tidak ada lagi. Lalu ada selanjutnya di bagian grab. Nah, untuk grab ini, setelah paket masuk ke rute kurir, sistem perlu tahu jalur distribusi antar kota. Untuk itu, kita memakai grab karena kota saling terhubung. Contohnya, Jakarta terhubung ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, Bandung ke Medan. Hubungan seperti ini cocok untuk memakai grab. Nah, kita masuk ke kelas peta distribusi. Kelas peta distribusi, kelas ini menyimpan semua koneksi-koneksi kota-kota tersebut. Lalu untuk dev initnya, di mana ini menerima data grabnya. Lalu ada self grab sama dengan grab data, yang dimana ini untuk menyimpan data grabnya. Contohnya, dia menyimpan Jakarta, Bandung, Surabaya, artinya Jakarta terhubung ke dua kota, yaitu Bandung dan Surabaya tadi. Lalu ada dev tampilkan rute, yang dimana metode ini untuk menampilkan seluruh peta distribusinya. Nah, untuk di bagian loop, kita melakukan loop for kota tujuan in self grab items, yang dimana kita melakukan loop di semua kota itu. Lalu kita menjalankan print f kota join tujuan, yang dimana ini menampilkan daftar tujuannya. Contoh, tampilkan Jakarta terhubung ke Bandung Surabaya. Nah, lalu ada dev check jalur, yang ini nih metode ini untuk mengecek apakah ada jalur distribusi. Nah, lalu kita akan mengecek cek kota asal. Kalau misalnya dia tidak ada kota asal, maka dia akan langsung mereturn false, yang dimana artinya itu jalur tidak tersedia. Nah, kalau misalnya dia ada dalam tujuan, kalau tujuan ada dalam daftar asal ini, maka hasilnya akan menjadi true. Nah, dia akan mereturn tujuan in self grab asal. Nah, kesimpulannya, pada milestone ketiga, sistem mulai benar-benar masuk ke distribusi logistik. Linked list dipakai untuk mengatur urutan paket kurir. Setiap paket saling terhubung, Grab dipakai untuk memetakan hubungan antar kota. Dengan begitu, sistem tidak hanya tahu barang tersedia, tetapi juga tahu paket dikirim lewat urutan apa dan menuju kota yang mana. Oke, pada milestone keempat, kami memasuki tahap akhir, yaitu persistensi data dan finalisasi sistem. Pada milestone sebelumnya, sistem sudah bisa menjalankan struktur organisasi gudang, inventaris barang, antrean truk, riwayat pengiriman, rute kurir, dan peta distribusi. Tetapi ada satu masalah, yaitu kalau programnya ditutup, seluruh data di memori hilang. Nah, pada milestone keempat, kami menambahkan persistensi JSON yang tujuannya supaya status sistem bisa disimpan ke file dan dibuka kembali kapan saja.
Dan juga ini membantu untuk debugging dan memastikan seluruh modul berjalan normal. Modul berjalan normal. Nah, tujuan JSON dipakai seperti yang kami bilang tadi, untuk menyimpan seluruh data sistem, yang dimana masalah di milestone sebelumnya itu kalau misal programnya ditutup, data-datanya bakal hilang. Makanya dengan adanya JSON, problemnya terselesaikan. Pertama, itu ada di kelas persistensi data, yang dimana kelas ini dibuat khusus untuk menangani penyimpanan data. Jadi tugas kelas ini bukan mengatur gudang atau inventaris, tetapi lebih ke menggabungkan semua data dari sistem lalu dan menyimpannya ke file JSON. Baru add static method, static method. Dekorator static method itu dipakai karena metode ini tidak bergantung pada objek tertentu. Artinya bisa dipanggil langsung dari kelas. Contohnya persistensi data .simpan underscore data simpan underscore status. Jadi kita nggak perlu membuat objek terlebih dahulu. Baru ada di method simpan underscore status yang isi devnya ada simpan status, nama file, inventaris, antrian, riwayat, rute, dan peta. Nah, jadi method ini menerima semua data dari sistem. Yang diterima itu parameter yang diterima itu nama underscore file, nama file JSON tujuan, inventaris, dictionary inventaris barang, antrean, queue troop, riwayat, stok pengiriman, rute, linked list pengiriman, peta, dan graf distribusi. Baru ada di convert linked list, yang itu ada di kode data underscore rute sama dengan kurung peta, dan current sama dengan rute.head. Penjelasannya itu bagian pertama, mengubah linked list menjadi list biasa. Kenapa? Karena JSON tidak bisa menyimpan objek linked list. Baru yang while itu penjelasannya loop berjalan selama masih ada node, dan data underscore root.append itu jadi setiap paket pengiriman itu dimasukkan langsung ke list. Contoh hasilnya itu laptop ke Jakarta, smartphone ke Bandung, monitor ke Surabaya. Baru selanjutnya ada current.next, itu supaya pointer pindah ke node berikutnya. Baru kita masuk data underscore system, itu menggabungkan seluruh data. Jadi setelah semua data siap, semuanya digabung dalam satu dictionary besar. Dan inventaris underscore barang underscore dix itu menyimpan semua stok barang. Yang dimana di data JSON-nya itu ada sesuai kode yang kita masukkan, misalnya brg underscore 001 underscore strip 001, nama laptop, nama sama dengan laptop, baru stok, jumlah stoknya berapa. Artinya itu sistem menyimpan seberapa, artinya sistem menyimpan nama barang, stok, dan kategori. Baru antrian queue, misalnya antrian underscore truck underscore queue, itu queue dari the queue diubah dulu menjadi list. Karena sesuai yang kami bilang, JSON hanya bisa menyimpan tipe data sederhana. Baru riwayat pengiriman stack, ada di code riwayat pengiriman stack, riwayat underscore pengiriman dot underscore stack sama dengan riwayat dot stack itu menyimpan riwayat pengiriman. Contohnya nanti ID barang sama dengan kode barang, jumlah, baru berapa banyak jumlahnya. Baru di rute underscore pengiriman underscore linked list sama dengan titik 2 data underscore rute ini menyimpan urutan paket. Dan pada peta underscore distribusi underscore graph itu menyimpan hubungan antar kota. Contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Baru pada wait open buka kurung nama underscore file, koma tanda kutip w tutup kurung as f titik 2. Ini bagian ini membuka file JSON, artinya
Mode W artinya write atau menulis. Kalau file belum ada, maka akan dibuat otomatis, dan kalau sudah ada ditimpa dengan data baru. Nah, pada JSON_dump itu JSON.dump menulis dictionary Python ke format JSON dan indent sama dengan path dipakai supaya file rapi. Nah, ketika kita udah bisa berhasil menyimpan, nanti ada notifikasi yang print buka kurung F tanda kutip JSON status sistem berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya ini berhasil muncul pada notifikasi, maka berarti tandanya kita udah berhasil, dan ya, status yang baru tuh berhasil disimpan. Baru ada. Oke, lanjut untuk di bagian loader system. Nah, untuk loader system yaitu membaca JSON dan menjalankan seluruh modul. Setelah semua modul ini selesai dibuat sampai milestone keempat, nah berikutnya kita akan menyiapkan bagian loadernya. Loader ini berfungsi untuk membaca file JSON lalu memasukkan data tersebut ke dalam semua kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau milestone sebelumnya fokus membuat struktur data dan menyimpan data, nah loadernya ini fokus untuk menghidupkan kembali data itu saat aplikasi dijalankan. Jadi alurnya itu yang pertama nanti si JSON-nya akan dibaca, lalu datanya akan dimasukkan ke kelas, lalu sistemnya bisa kita pakai. Nah, kita masuk ke programnya. Itu yang pertama fungsi muat sistem. Nah, ini def muat system, ini adalah fungsi utama loadernya. Nah, parameter nama filenya berisi nama file JSON yang mau dibuka. Contohnya muat sistem data logistik JSON, yang dimana ini artinya Python akan membuka file bernama data logistik JSON. Lalu untuk try ini dipakai untuk menangani error. Kalau filenya ada, dia programnya akan lanjut. Kalau file tidak ada, Python masuk ke bagian except. Jadi aplikasinya bisa lebih aman dan tidak langsung crash. Oke. Selanjutnya untuk membuka file JSON. Nah, di sini kita menggunakan with open nama file sf data sama dengan JSON load. Nah, bagian ini nih membuka file JSON, huruf R berarti read atau membaca. Setelah dibuka, JSON load mengubah isi JSON menjadi dictionary Python. Jadi Python yang tadinya teks berubah menjadi data Python yang bisa dipakai program. Lalu kita akan membuat tree seperti bawah ini. Setelah data berhasil dibaca, loader mulai membuat objek satu persatu. Yang pertama adalah tree organisasi. Data diambil dari bagian JSON. Nah, lalu dikirim ke kelas tree. Hasilnya, struktur perusahaan langsung terbentuk. Contohnya ada kantor pusat regional ini yang barat dan timur. Nah, selanjutnya kita akan membuat inventaris. Nah, untuk membuat inventaris ini seperti ini kodenya. Nah, data dari JSON dimasukkan ke dictionary inventaris. Contohnya seperti BRG1, laptop Pro 14, stok 120. Setelah itu sistemnya sudah bisa cari barang dan kurangi stok. Selanjutnya untuk membuat queue dan stack itu dibuat dulu dalam keadaan kosong. Nah, nanti di isinya kita akan masukkan dari JSON tadi. Lalu ada untuk load antrean truk. Itu loop membaca semua nomor truk dari JSON. Setiap truk itu dimasukkan ke queue-nya, misal truk 1, truk 2, truk 3, maka antrean aktif kembali seperti sebelumnya. Lalu ada load riwayat pengiriman. Itu yang pertama tuh untuk for kirim in data get, ini loopnya membaca semua riwayat pengiriman. Lalu setiap data pengiriman dimasukkan ke stack. Lalu saat masuk ke stack, berarti riwayat lama tetap tersimpan. Lalu di sini juga ada linked list. Di loader system ini kita membuat linked list kosong dulu. Lalu kita loop semua paket dari JSON. Nah, setiap paket itu dimasukkan ke linked listnya seperti ini. Lalu juga ada grab di sini. Grab ini kita kalau JSON punya data kota, maka akan langsung dimasukkan. Kalau misalnya dia kosong, dia akan menggunakan kurung kurawal kosong seperti ini. Lalu terakhir kita
setelah semuanya berhasil dibuat ini, loader ini akan mengembalikan semua objek supaya bisa dipakai di program utama. Nah, lalu di bawah ini setelah try tadi ada exceptnya, yaitu file not found error, dimana dia ini kalau misalnya file JSON yang tidak ditemukan, maka dia akan ngeprint file tidak ditemukan. Nah, ini ada fungsi exit untuk menghentikan program supaya tidak lanjut dengan data yang kosong. Jadi kesimpulannya untuk loader sistem ini, loader adalah penghubung antara file JSON dan seluruh modul Python. JSON menyimpan data, loader membaca data, lalu data dimasukkan kembali ke tree, dictionary, queue, stack, linked list, dan grep. Setelah loader selesai, seluruh sistem backend logistik bisa berjalan lagi persis seperti kondisi terakhir sebelum disimpan. Oke, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih.